terjun dalam kegiatan internasional. Kita ada berbagai kegiatan selama kurang lebih 5 hari ini ya, dari tanggal 6 sampai tanggal 10, International Education Week 2021 yang sudah disiapkan panitia tim di BKHI. Kita bersyukur dalam kesempatan yang menjelang akhir kuliah dan mungkin para mahasiswa sedang sibuk dengan tugas-tugasnya, tapi kita ada yang bisa hadir dan harapannya yang hadir saat ini ataupun di sesi-sesi berikutnya dari tanggal 6 ini sampai tanggal 10 dapat memetik manfaat yang luar biasa untuk bisa mengenal Perancis hari ini ya, dan besok ada sesi tentang Ayo Studi di Perancis hari ini, kemudian besok dan hari ini nanti Warung Perancis Benevolent Training, ada juga International Student Bodies Training tanggal 7 jam 9 sampai 15.30. Nanti ada pembicara-pembicara dari LTC maupun Ibu Deborah kalau tidak salah, dan yang nanti akan membimbing teman-teman untuk bisa mendampingi mahasiswa asing, karena tujuan internasionalisasi paling tidak ada 2 hal konkret yang ingin kita lakukan di UKSW. Bagaimana mahasiswa UKSW bisa terekspos kepada dunia internasional atau bahkan pergi ke luar negeri termasuk ke Perancis selama masa studinya, apalagi di masa Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM yang dicanangkan oleh Mas Menteri. Dan tujuan kedua yang praktis tentunya adalah bagaimana mahasiswa asing bisa datang ke tanah air, datang mengunjungi Universitas Kristen Satya Wacana, dan kalau mahasiswa asing ini tidak ada pendampingnya, maka ya akan kesulitan juga, sehingga program International Student Bodies Training ini juga dalam rangka supaya kita siap untuk menyambut mahasiswa atau tamu asing. Pada hari selanjutnya tanggal 9 atau tanggal 8 ada PhD Live Overseas Webinar, kiat-kiat atau tips bagaimana kita bisa menyelesaikan PhD ya di luar negeri khususnya. Dan ada kolega saya dari Fakultas Elektro dan Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer, dan satu lagi dari Fakultas Bahasa dan Seni juga akan jadi narasumber pada kesempatan hal itu. Kami berterima kasih juga walaupun tidak hadir bersama kita tetapi itu bagian dari rangkaian yang harus saya ucapkan terima kasih. Juga ada Undergrad Student Life Overseas Webinar. Ini ada 2 contoh kasus yang baik tentunya ya, bukan kasus yang buruk. Mahasiswa kita diterima dalam program ISMA di Amerika, satu dari FBS, Fakultas Bahasa dan Seni, sekarang studi di Michigan State University, dan satunya lagi Vidya ya dari FTI di Fakultas Teknologi Informasi, ada di University of Pisa University di Italia. Nah, tentu saja pengalaman ini akan membuat mahasiswa bersemangat ya, dan tentu juga pada hari terakhirnya tanggal 10 Desember, Globis Webinar ini bagaimana kita mau showcase atau menunjukkan portfolio kerjasama kita dengan Changrung Christian University di Taiwan. Dan tentu saja ini juga suatu hal yang patut dibanggakan dan mahasiswa UKSW perlu mengenalnya, sehingga ada pertukaran culture ya, cultural exchange ya ke Taiwan. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita cermati selama beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan acara yang dipersiapkan oleh Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional di bawah koordinasi Kantor Pembantu Rektor 4 dapat berjalan dengan lancar. Atas nama pimpinan Universitas Kristen Satya Wacana, bolehlah saya dengan ini menyatakan bahwa International Education Week 2021 resmi dibuka, dan kiranya dengan berkat Tuhan kita bisa menyambut segala insights atau wawasan yang akan disampaikan oleh para narasumber. Jika ada salah kata, salah ucap, atau juga dalam penyambutan kami ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Tuhan kiranya menyertai kita sekalian dalam keseharian kita, khususnya dalam International Education Week 2021 dari tanggal 6 sampai 10 Desember 2021. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati dan selamat pagi. Kembali ke rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Jos yang sudah memberikan sambutan di pagi hari ini. And officially International Education Week sudah dibuka oleh Pak Jos, dan kita akan langsung memulai
sesi kita yang pertama di pagi hari ini, yaitu webinar IELTS Studi di Prancis, di mana kita akan mendengarkan pemaparan dan juga mungkin tips-tips bagaimana bisa melanjutkan studi S2 atau S3 di universitas-universitas di Prancis. Dan untuk itu kita sudah kedatangan koordinator dari Kampus France Yogyakarta, ada Mbak Reinsa yang sudah siap di pagi hari ini untuk menyapa teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen yang mungkin juga turut hadir di kegiatan di pagi hari ini. Bonjour, Mbak Reinsa. Bonjour, Pak Rian. Iya, kita akan langsung memulai sesinya. Untuk itu langsung saja saya serahkan layar Zoom di pagi hari ini kepada Mbak Reinsa. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya saya juga hendak berterima kasih dulu kepada rekan-rekan BKHI, Pak Joseph yang sudah memberikan kesempatan bagi Kampus France dari IVI Yogyakarta, khususnya di kesempatan yang baik hari ini. Semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Kampus France dan juga informasi-informasi penting seputar perkuliahan di Prancis. Baik, saya kira teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen di sini mungkin sudah tidak sabar untuk mendapatkan informasi soal kuliah di Prancis. Maka saya izin share screen. Mohon dikonfirmasi mungkin Pak Ryan apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Mungkin tinggal present view aja, Mbak. Baik, oke. Sebelumnya bagi Bapak, Ibu, atau mungkin teman-teman dari mahasiswa yang belum pernah ketemu dengan saya di Kampus France Yogyakarta, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Reza. Saya adalah penanggung jawab Kampus France Yogyakarta. Kampus France ini kebetulan tidak hanya ada di Jogja, teman-teman sekalian, tapi juga ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan juga Medan. Begitu, cuman salah satu yang terdekat dari Salatiga adalah Yogyakarta. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan soal studi di Prancis, soal beasiswa, soal apapun yang berkaitan dengan kuliah ataupun pendanaan untuk studi di Prancis, jangan pernah ragu untuk hubungi kami ya. Nah, saya yakin teman-teman di sini semuanya sedikit banyak mungkin sudah tahu atau dengar tentang perkuliahan di Prancis, tapi mungkin belum banyak nih yang tahu kalau ternyata perguruan tinggi di Prancis atau Prancis sendiri ini dinobatkan sebagai negara keempat di dunia yang yang menerima mahasiswa asing terbanyak di dunia. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama karena kualitas pendidikan tingginya tentunya. Ada berbagai peneliti-peneliti di Prancis dan juga perguruan-perguruan tinggi yang sudah mendapatkan penghargaan-penghargaan ternama. Seperti yang mungkin bisa dilihat di sini, ada beberapa peneliti Prancis yang berhasil mendapatkan Nobel dan juga medali di berbagai bidang. Selain itu, Prancis juga dikenal sebagai negara yang menerbitkan ijazah yang diakui di seluruh dunia, terutama di Eropa. Jadi rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa yang berkuliah di Prancis tidak perlu khawatir lagi nih, misalnya nanti kuliah dari Prancis mungkin bingung harus ngapain ya setelah lulus, apakah nanti bisa nih kalau ijazahnya dipakai buat kerja di Indonesia atau bisa dipakai melanjutkan studi di luar negeri, tentu saja bisa, jadi tidak perlu khawatir. Selain itu, di Prancis juga mempunyai jaringan yang namanya La French Tech, di mana jaringan ini adalah jaringan ekonomi yang menaungi atau membawahi lebih dari 10.000 startup di Prancis, dan ini merupakan jaringan yang baru juga dibentuk oleh Presiden Prancis Bapak Emmanuel Macron. Dengan melalui jaringan ini, rekan-rekan yang khususnya punya minat di bidang ekonomi, minat di bidang startup, mengembangkan perekonomian, ini sangat bermanfaat sekali karena teman-teman diberikan akses untuk tidak hanya untuk melakukan penelitian bersama peneliti ataupun praktisi-praktisi yang ada di jaringan ini, tapi teman-teman juga bisa melakukan magang. Jadi ada berbagai startup yang teman-teman bisa daftar dan ikuti magang di sana. Jadi ini salah satu kesempatan yang baik juga untuk memperkaya pengalaman khususnya di bidang penelitian atau di bidang profesional. Nah, dari segi bahasanya sendiri, Prancis juga saat ini sudah memiliki lebih dari 200 juta penutur dan digunakan sebagai bahasa resmi kedua di PBB atau United Nations. Nah, selain di PBB sendiri, ada banyak sekali organisasi-organisasi internasional yang juga menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa resmi. Kenapa? Karena bahasa Prancis saat ini merupakan bahasa yang penting untuk dipelajari,
Dan karenanya kalau misalnya teman-teman sudah menguasai bahasa Perancis, tentunya akan menjadi satu investasi yang sangat baik di kemudian hari. Tidak hanya untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya, tapi juga untuk misalnya ingin bekerja di berbagai perusahaan Perancis yang ada di Indonesia, atau mungkin ingin mengembangkan karirnya di Eropa, atau mungkin di negara lain. Nah, dengan menguasai bahasa Perancis ini akan sangat membantu sekali. Mbak, kalau misalnya saya mau kuliah di Perancis dengan bahasa Perancis, perlu sampai level berapa sih? Nah, paling tidak teman-teman harus menyiapkan bahasa Perancisnya sampai dengan level B2. Jadi kalau di Perancis itu dimulai dari A1 untuk level dasar, ada A1, A2, B1, dan juga B2. Untuk kuliah di Perancis, sangat kami rekomendasikan menguasai sampai dengan level B2. Susah atau enggak? Di awal pasti akan susah, tapi tenang, teman-teman nggak perlu khawatir. Kalau misalnya mungkin merasa agak lama nih Mbak, kayaknya kalau belajar bahasa Prancis kalau pakai bahasa Inggris aja, ada nggak ya jurusannya? Ada sekali, teman-teman. Jadi ada banyak sekali jurusan mulai dari S1 bahkan sampai dengan S3 yang ditawarkan 100% dalam bahasa Inggris. Jadi artinya perkuliahan dalam kelas ini tidak lagi menggunakan bahasa Prancis, tapi diajarkan 100% dalam bahasa Inggris. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar ya, untuk jurusan S1 ini ada sekitar 150 program. Untuk master ada 451 program, dan untuk S3 ini ada banyak sekali program, ratusan program juga di berbagai bidang, jadi tidak hanya di satu bidang tertentu saja. Bahkan untuk program singkat seperti short course atau summer course, winter course, itu ada banyak sekali juga pilihan-pilihan jurusan atau program yang diajarkan 100% dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris perlu IELTS atau TOEFL berapa? Kalau IELTS kurang lebih sekitar 6,5 sampai dengan 7. Kalau TOEFL ini bergantung ya nanti dengan TOEFL-nya yang jenis seperti apa, tapi sangat kami sarankan kalau untuk pendaftaran ke kampus, teman-teman menggunakan IELTS yang diakui secara internasional dan lebih banyak diterima oleh semua kampus. Nah, berbicara tentang kuliah di Prancis, pasti kita tidak bisa melepaskan dari gimana rasanya menjadi mahasiswa di sana, atau kehidupan mahasiswa di sana. Tapi sebelum ke sana, saya mau berbagi info dulu nih tentang sistem pendidikan di Prancis yang mungkin teman-teman juga banyak bertanya-tanya, apakah sistem pendidikan tinggi di Prancis itu sama seperti di Indonesia? Jawabannya sama-sama tidak sama, karena kalau dari segi jenjang sendiri sebetulnya sama teman-teman. Ada jenjang D3, D4, S1, S2, S3 sama seperti di Indonesia. Cuman yang membuat berbeda adalah durasinya. Nah, kalau di Indonesia durasi D3 itu biasanya adalah 3 tahun, sementara kalau di Prancis ini hanya 2 tahun saja. Selain itu kalau untuk S1 di Indonesia biasanya kan 4 tahun nih. Nah, kalau di Prancis itu hanya 3 tahun saja. Untuk master dan juga doktora kurang lebih sama 2 sampai dengan 3 tahun. Tapi khusus untuk doktora atau S3 ini variatif ya, tergantung dengan bidang studinya. Bisa jadi 3 tahun, bisa jadi juga 4 tahun, atau mungkin 5 tahun, tergantung dengan konsentrasi keilmuan yang sedang dipelajari apa. Nah, untuk pendaftarannya kapan? Kalau untuk D3, D4, dan juga S1 itu dibuka setiap tahunnya, 1 kali setahun di periode Oktober sampai November. Kebetulan kemarin kami juga sudah buka pendaftaran dan kebetulan juga baru saja ditutup di akhir November yang lalu. Kemudian kalau untuk master itu antara November sampai dengan Desember, intake-nya itu untuk September di tahun 2023. Jadi pendaftaran dilakukan di akhir tahun ini, nanti mulai perkuliahannya di September 2023. Jadi kurang lebih seperti itu timeline-nya. Kalau misalnya mungkin ada teman-teman di sini yang sudah siap-siap mau berangkat ke Prancis di tahun 2020, di tahun 2022 maksud saya teman-teman. Jadi mendaftar di tahun 2022, berangkatnya di tahun 2020. Pendaftarannya di tahun 2021, akhir 2021, berangkatnya di September 2022 nanti. Nah, jadi kalau untuk teman-teman sudah mempersiapkan diri mau berangkat di tahun 2023, artinya harus mendaftar di akhir tahun 2022 mendatang. Kurang lebih seperti itu. Sementara kalau untuk S3 ini sangat fleksibel sekali, bergantung juga dengan ketersediaan supervisor atau promotor. Jadi langkah pertama yang harus disiapkan adalah menemukan promotor atau supervisor terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu dosen bisa langsung menyerahkan proposal penelitiannya, kemudian nanti setelah diperiksa oleh promotor atau supervisor akan dicek dan beliaulah nantinya yang akan membantu pendaftaran ke sekolah doktoral atau kami sebut kalau di Prancis namanya école doktoral. Kurang lebih seperti itu untuk sistem pendidikan tinggi dan juga timeline pendaftaran di Prancis.
Nah, terkait dengan biaya ini banyak sekali yang biasanya juga ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa di Indonesia. Apakah semahal itu Mbak kuliah di Perancis? Jawabannya, teman-teman bisa lihat di sini, kalau untuk jenjang S1 dan S2 itu normalnya berkisar antara 150 sampai dengan 200 juta per tahun. Sistem pendidikan tinggi di Perancis, biaya kuliahnya dibayarkan per tahun ya. Sementara untuk doktora itu berkisar antara 220 jutaan per tahunnya. Tapi karena pemerintah Perancis memiliki komitmen untuk menyambut lebih banyak lagi mahasiswa Indonesia, atau khususnya mahasiswa internasional ya, agar menempuh pendidikan tingginya di Prancis, maka pemerintah memangkas biaya yang seratusan juta ini yang di blok warna biru itu sudah dipangkas oleh pemerintah, artinya disubsidi, sehingga yang dibayarkan oleh rekan-rekan mahasiswa internasional ini hanya yang berwarna merah saja. Nah, untuk S1 ini 41 juta per tahun, untuk S2 ini 56 juta per tahun, sementara untuk yang doktora atau S3 ini hanya 5.700.000 rupiah saja. Semuanya dalam rupiah ya, teman-teman. Jadi betul yang teman-teman atau Bapak Ibu dosen lihat, kalau untuk S3 ini hanya 5.700.000 rupiah saja. Sementara kalau untuk yang S1 S2 angkanya kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana dengan kehidupan di Prancis? Kalau untuk di kota Paris sendiri, biaya hidupnya berkisar antara 900 sampai 1.100 euro atau sekitar 13 sampai 16 juta rupiah per bulannya. Sementara kalau di luar Paris antara 10 sampai dengan 13 juta per bulannya. Untuk rekan-rekan yang mungkin ingin mensiasati gimana caranya supaya hidup di Prancis nggak terlalu mahal atau nggak terlalu tinggi, maka bisa memilih kota lain selain di Paris. Gitu. Tapi tenang aja kalau misalnya mungkin rekan-rekan di sini masih bimbang dan ragu apakah harus melanjutkan pendidikan tingginya di Prancis atau tidak. Subsidi-subsidi yang ada di layar ini mungkin bisa membantu meyakinkan teman-teman semuanya untuk memilih Prancis. Kenapa? Karena pemerintah Prancis menyediakan berbagai manfaat atau subsidi, pertama dalam hal akomodasi atau tempat tinggal. Di Prancis ada yang namanya CAF. CAF ini CAF ya, itu kepanjangan dari Caisse d'Allocation Familiale, di mana CAF ini merupakan sebuah lembaga yang bertugas memberikan subsidi atau bantuan potongan biaya tempat tinggal. Jadi untuk teman-teman yang masih merasa mungkin biaya tempat tinggalnya agak mahal atau agak tinggi, bisa langsung menghubungi CAF. CAF nanti akan membantu melakukan survei, teman-teman cukup tinggal isi formulir saja. Selanjutnya, teman-teman akan mendapatkan potongan biaya tempat tinggal sampai dengan 40%. Jadi ini sangat lumayan sekali. Misalnya dapat tempat tinggal yang harganya sekitar 300 euro, nah maka yang dibayarkan mungkin nanti hanya sekitar 180 atau 190 euroan aja per bulannya. Itulah. Lalu selain itu ada juga konsumsi. Di Prancis ada yang namanya jaringan Resto-U. Resto-U ini kepanjangan dari Restaurant Universitaire atau semacam kantin di kampus begitulah ya. Di mana kalau kantin kampus ini menyediakan makanan mulai dari pembuka sampai dengan penutup hanya dengan tarif 3 sampai dengan 8 euro 3 sampai dengan 8 euro saja per satu kali makan. Jadi teman-teman bisa mulai menghemat dengan memilih untuk makan siang atau mungkin nanti beli makan terus disimpan sampai nanti malam buat di apartemen atau di tempat tinggal gitu ya, sangat memungkinkan sekali. Selain itu ada juga transportasi. Sebagai mahasiswa yang punya kartu mahasiswa, tentunya teman-teman akan bisa mendapatkan tarif khusus transportasi. Jadi kalau di Paris ada yang namanya kartu Imaginaire dari Navigo, di mana kartu ini memberikan potongan harga yang sangat lumayan sekali, khususnya untuk mereka yang tadi punya kartu mahasiswa, berstatus sebagai mahasiswa dan usianya kurang dari 27 tahun. Jadi ini akan sangat membantu sekali ya. Selain itu, rekan-rekan yang kuliah di Perancis, sekalipun menggunakan visa pelajar, tetap diperkenankan untuk kerja paruh waktu, tapi dengan batasan jam 20 jam per minggu, upahnya 9 sampai dengan 10 euro per jamnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih, misalnya mau nambah uang jajan, uang saku selama kuliah gitu ya, bisa memanfaatkan kesempatan kerja paruh waktu. Kerja paruh waktunya ada apa aja sih Mbak? Sangat beragam sekali. Bisa teman-teman bekerja di perpustakaan kampus, bisa juga bekerja di restoran kampus atau di kantin kampus, bisa juga bekerja di kafe, atau mungkin menjadi pengajar bahasa asing. Nah, ini sangat memungkinkan. Jadi sangat beragam sekali ya. Teman-teman nanti bisa cek di situs Kampus Ros Indonesia atau bisa juga berkontak dengan PPI.
Selain itu ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini untuk mahasiswa 100% gratis. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini kalau memang dibutuhkan ya. Jadi silakan nanti klaim pada saat sudah tiba di Perancis. Selain itu, sebagai mahasiswa yang tinggal di Perancis, tentunya juga teman-teman bisa dengan mudah mengakses kegiatan budaya ataupun situs-situs bersejarah yang ada di Perancis. Nah, tadi sudah sedikit saya singgung soal PPI. PPI ini adalah kepanjangan Perhimpunan Pelajar Indonesia. Bagi rekan-rekan yang mungkin belum familiar dengan istilah PPI, kalau untuk di Perancis sendiri tersebar di hampir 18 kota di Perancis ya. Dan PPI ini akan dengan senang hati menyambut teman-teman Indonesia yang datang untuk kuliah di sana. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman di sini akan kuliah di Perancis, baru pertama kali mungkin ke Perancis, masih bingung harus naik transportasi apa, gimana caranya ke kota A, B, C, dan lain sebagainya, silahkan jangan pernah ragu untuk menghubungi atau berkontak dengan PPI Perancis. Ada juga Instagram akunnya, silahkan nanti dicek kalau teman-teman ingin tahu kira-kira kegiatan mahasiswa Indonesia di sana itu seperti apa aja sih, nanti silahkan dicek ya. Oke, nah saat ini situasi di Prancis memang naik turun ya. Beberapa waktu lalu sempat sangat baik, mungkin beberapa waktu terakhir juga kembali kurang baik. Jadi memang situasinya masih sangat naik turun, tapi pemerintah Prancis berkomitmen untuk memfasilitasi perkuliahan mahasiswa dengan mengadakan yang namanya tes PCR gratis, kemudian vaksinasi gratis, ada pula juga asuransi kesehatan yang bisa digunakan. Selain itu juga pemerintah menyediakan konsultasi online untuk konsultasi psikologis. Jadi teman-teman yang mungkin menemui kendala-kendala pada saat menghadapi pandemi ini sangat dipersilakan untuk menghubungi layanan kesehatan terdekat. Begitu. Tapi sejauh ini mayoritas dari kampus-kampus di Prancis sudah mulai membuka perkuliahan secara langsung, secara tatap muka, dan sudah mulai dibebaskan dari masker, khusus untuk kegiatan-kegiatan di luar ruang. Sementara kalau untuk kegiatan di dalam ruangan, jumlah mahasiswanya pun masih dibatasi dan masih diwajibkan memakai masker. Begitu. Nah, tibalah kita di satu topik yang ini juga mungkin sangat banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman dari Indonesia. Tapi sebelum itu saya mau berbagi satu fakta dulu yang cukup menarik nih. Kenapa menarik? Karena ternyata berdasarkan statistik di pangkalan datanya Kampus Sons Indonesia, 90% mahasiswa Indonesia yang berangkat ke Prancis itu justru berkuliah tanpa beasiswa. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, karena tadi biaya kuliah yang teman-teman lihat 41 juta, 56 juta, kemudian 5.700.000 itu adalah tergolong sebagai salah satu biaya kuliah termurah di antara negara-negara Eropa lainnya. Teman-teman nanti bisa cek di negara-negara lain, mungkin kalau mungkin penasaran ya, nanti bisa dicek kalau ternyata Prancis ini jauh lebih murah dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Nah, selain itu, banyak sekali bantuan-bantuan tadi, subsidi-subsidi yang ditawarkan oleh pemerintah Prancis. Jadi, maka dari itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang berani berangkat ke Prancis, berani berkuliah di sana tanpa menggunakan beasiswa. Begitu. Tapi kalau misalnya mungkin teman-teman adalah beasiswa hunter yang ingin berkuliah tetap dengan beasiswa, jangan khawatir. Ada banyak sekali beasiswa yang bisa didapatkan. Untuk jenjang S1 dan juga D3 ada yang namanya beasiswa parsial nih. Tapi mungkin kalau teman-teman dari UKSW sudah tidak terlalu relevan ya beasiswa ini karena kan teman-teman di sini semua sudah S1. Nah, mungkin yang lebih tepat kalau memilih ini dia. Beasiswa France Excellence S2 atau beasiswa French Excellence S2 ini dibuka antara trimester kedua, biasanya di antara bulan Mei atau Juni. Benefit-benefit yang diberikan kurang lebih seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Syarat utamanya apa untuk mendaftar beasiswa ini? Harus sudah diterima terlebih dahulu di kampus tujuan di Perancis. Jadi teman-teman harus mengikuti pendaftaran dulu, tadi bulan Oktober sampai dengan November, ya, atau November sampai dengan Desember. Kemudian nanti di bulan Mei Juni barulah bisa mendaftar beasiswa France Excellence Master atau France Excellence S2. Nah, selain France Excellence Master, ada juga namanya Excellence EFL atau beasiswa EFL, bisa dikenal. Beasiswa EFL ini dibuka kemarin mulai September sampai dengan nanti Januari. Cuman biasanya kalau untuk di bulan Desember ini harus di cross check ulang karena pendaftaran beasiswa EFL ini sedikit unik, teman-teman. Pendaftarannya tidak dilakukan langsung dari mahasiswa ke
istilahnya apa ya, panitia EFL-nya begitu ya, tapi dilakukan melalui kampus tujuan. Artinya teman-teman harus sudah tahu dulu kampus tujuan di Prancisnya mau kemana. Kemudian berkas-berkas pendaftaran ini dikirimkan ke kampus. Selanjutnya, kampuslah yang akan mentransfer berkas tersebut kepada juri EFL. Begitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman lolos di seleksi beasiswa EFL ini, otomatis akan diterima juga di kampus yang membantu pendaftaran tadi. Gitu. Jadi sistemnya sambil menyelam minum air ya, cari beasiswa sambil dapat kampusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah benefit-benefit yang teman-teman akan dapatkan ketika nanti berhasil lolos seleksi beasiswa EFL. Selain EFL ada juga beasiswa ISDB. Beasiswa ISDB ini terbuka untuk semua bidang studi, baik untuk jenjang S1 maupun S2, dan kurang lebih juga seperti yang teman-teman bisa lihat benefitnya. Dan syarat utamanya masih sama, yaitu harus diterima terlebih dahulu di kampus tujuan di Perancis. Jadi artinya harus ikut pendaftaran dulu, dapat LOA atau Letter of Acceptance, baru nanti bisa mendaftar beasiswanya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan penelitian di bidang lingkungan, di bidang perubahan iklim, nah bisa mencoba beasiswa yang satu ini, Make Our Planet Great Again, di mana beasiswa ini memang bertujuan untuk mengutamakan atau mengangkat isu-isu penelitian tentang lingkungan. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya passion di bidang lingkungan, silakan nanti coba dengan beasiswa ini. Benefitnya ada sekitar biaya hidup ya, sekitar 1.190 euro per bulannya. Kemudian ada juga tiket pesawat pergi dan pulang, serta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan. Selain beasiswa dari pemerintah Perancis, ada juga beasiswa-beasiswa yang ditawarkan oleh kampus-kampus di Perancis. Ada ISAE Supero untuk bidang aeronautika atau penerbangan. Ada juga École Normale Supérieure de Lyon untuk di bidang sosial humaniora dan saintek. Ada juga Paul Bocuse, Institut Paul Bocuse ini untuk bidang kuliner dan perhotelan, Centralno, EVI, Eurocom ini untuk bidang engineering atau teknik. Begitu ya. Nanti silakan dicek kalau teman-teman memang punya minat untuk mendaftar beasiswa-beasiswa yang ditawarkan oleh kampus. Nah, untuk informasi lengkap seputar beasiswa dari pemerintah Prancis, teman-teman bisa langsung cek di Bitly beasiswa pemerintah Prancis. Semua informasi terkait dengan beasiswa mulai dari benefit, kemudian requirement, satu persyaratan, prosedur, timeline, semuanya ada di sini. Jadi nanti silakan teman-teman cek di situs berikut. Oke, lanjut. Setelah lulus dari kampus di Prancis, tentunya teman-teman akan otomatis menjadi bagian dari France Alumni Indonesia, bergabung dalam keluarga besar France Alumni Indonesia. Untuk teman-teman yang mungkin belum cukup familiar apa itu France Alumni ini adalah lembaga atau ya semacam organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Prancis untuk menaungi alumni-alumni Prancis dari berbagai negara. Tidak hanya Indonesia sebetulnya teman-teman, tapi ada juga France Alumni di negara-negara lain. Nah, salah satunya di Indonesia. Untuk teman-teman yang dari Indonesia setelah lulus dari Prancis tentunya akan bergabung di France Alumni. Nah, di dalam situs France Alumni ini ada banyak sekali informasi-informasi yang bisa teman-teman dapatkan, diantaranya seperti kesempatan atau penawaran kerja, kemudian juga ada informasi pendanaan untuk studi lanjut, ada juga informasi-informasi penting lainnya yang mungkin berkaitan dengan alumni atau dengan mahasiswa. Jadi silakan nanti teman-teman bisa cek kalau misalnya mungkin mau lihat-lihat dulu kira-kira France Alumni-nya ada apa aja sih di dalamnya, gitu ya. Nah, ini adalah wajah-wajah alumni perwakilan dari alumni Indonesia yang sekarang sudah berkecimpung di dunianya masing-masing ya, di dunia pekerjaannya masing-masing. Oke, panjang lebar tadi saya menjelaskan tentang studi di Perancis, tapi mungkin teman-teman di sini masih bertanya-tanya nih, apa sih sebetulnya kampus France ini, siapa sih sebetulnya gitu ya. Nah, sedikit gambaran aja untuk teman-teman yang mungkin baru tahu pertama kali apa itu kampus France. Kampus France ini adalah lembaga resmi dari pemerintah Prancis. Di Indonesia kami terintegrasi dengan IFI atau Institut Français d'Indonésie dan bekerja di bawah naungan Kedutaan Besar Prancis yang ada di Indonesia. Tugasnya kampus France kurang lebih adalah untuk mendampingi mahasiswa Indonesia yang ingin lanjut kuliah di Prancis, mulai dari persiapan mencari jurusan, mencari kampus, kemudian pendaftaran, sampai dengan pengajuan visa pelajar.
gitu ya. Nah, teman-teman sangat persilakan untuk konsultasi dengan Kampus Rongs, dan yang perlu diingat juga bahwa konsultasi dengan Kampus Rongs ini gratis, teman-teman, tidak dipungut biaya apapun. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Nah, dan ini adalah kontak saya di Kampus Rongs Yogyakarta. Ini alamat kami. Ada email dan juga WhatsApp saya. Silakan kalau teman-teman setelah ini mungkin punya pertanyaan atau mungkin ada hal yang ingin didiskusikan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Dan informasi pentingnya juga bahwa Kampus Rongs Yogyakarta saat ini sudah mulai buka untuk publik. Jadi teman-teman yang mungkin lagi mampir ke Jogja, silakan nanti main ke IVI atau main ke Kampus Rongs. Kami akan dengan senang hati menyambut teman-teman semuanya ya. Di sini kami juga nggak cuma ada Kampus Rongs, tapi juga ada layanan kursus juga, kursus bahasa Prancis. Jadi mungkin kalau teman-teman tertarik untuk kursus bahasa Prancis, nanti coba boleh tanya-tanya ke bagian kursus di IVI Yogyakarta. Ada juga kami punya yang namanya Mediatek. Jadi Mediatek ini sebetulnya adalah perpustakaan dengan berbagai macam koleksi buku, dan juga tidak hanya buku ya, kalau di tempat kami ada juga permainan, kemudian ada juga bahkan PS4, dan banyak sekali yang bisa teman-teman akses di Mediateknya IVI Yogyakarta. Jadi silakan nanti pas lagi main ke Jogja, main ke IVI Yogyakarta. Terakhir, ini adalah media sosialnya Kampus Rongs Indonesia. Kami banyak sekali berbagi informasi dan juga kegiatan. Jadi silakan teman-teman kalau pengen dapat info update, diikuti media sosial kami, ada Instagram, Twitter, Facebook, dan juga ada situs resmi dari Kampus Rongs. Baik, kurang lebih demikian. Semoga teman-teman nggak ngantuk mendengarkan presentasi saya ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, jangan ragu untuk nanti membuka mikrofonnya di sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Rian. Merci Pak Rian. Ya, merci Mbak Rinsa. Terima kasih untuk pemaparannya yang seharusnya sudah sangat jelas ini ya. Dari Kampus Rongs sudah sangat memberikan penjelasan yang luar biasa di pagi hari ini. Dan kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Di kolom chat juga sudah ada beberapa penanya. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya langsung juga nanti bisa raise hand ya. Bisa saya contohkan, bisa dilihat di kolom reaction, selalu ada tombol raise hand seperti yang saya lakukan sekarang. Nanti apabila ingin bertanya langsung on air, menanyakan kepada Mbak Rinsa, bisa klik tombol raise hand tersebut. Baik, kita ke pertanyaan pertama nih Mbak Rinsa. Ini pertanyaan dari Bu Liska Simamora. Ingin bertanya, apakah kalau daftar kuliah ekonomi atau bisnis di Prancis ada syarat GMAT atau GRE? Silakan nih Mbak Rinsa untuk jawabannya. Baik, selamat pagi Bu Liska, terima kasih banyak atas pertanyaannya dan terima kasih sudah hadir juga. Apakah kalau kuliah ekonomi bisnis di Prancis harus daftar GMAT atau GRE? Jawabannya bergantung dengan kampus yang dituju. Beberapa kampus di Prancis mewajibkan GMAT atau GRE, tapi beberapa kampus ada juga yang membebaskan dari tes ini. Jadi alangkah lebih baiknya kalau Ibu Liska nanti memverifikasi terlebih dahulu di situs resmi masing-masing kampus. Salah satu kampus yang mewajibkan adanya GMAT itu adalah HEC atau HEC. HEC di Paris itu mewajibkan adanya tes GMAT. Jadi kalau misalnya mungkin yang dituju adalah HEC, salah satu sekolah bisnis terbaik di Prancis, di dunia bahkan ya, memang harus disiapkan GMAT-nya. Tapi kalau misalnya mungkin di luar itu, ada baiknya dicek terlebih dahulu di situs kampusnya. Begitu Pak Ryan. Baik, mungkin Bu Liska ada tambahan pertanyaan? Silahkan, kalau mau bertanya langsung juga bisa mengaktifkan mikrofonnya ya. Barusan sudah kami berikan izin, silahkan. Terima kasih Mbak Rinsa untuk penjelasannya. Tapi jadinya jadi ada pertanyaan kedua Mbak. Kalau yang tadi udah jelas. Boleh, silakan Ibu. Oke, pertanyaan saya tentang tadi kalau misalnya kita ingin mencoba S3 gitu kan Mbak, jadi harus komunikasi sama profesornya dulu seperti itu. Kira-kira kalau misalnya kita ingin memberikan judul penelitian kita ke profesor kita, apakah juga dilihat misalnya track record daripada
bidang kita seperti itu. Kemudian juga dari publikasi kita juga seperti itu. Apa aja kira-kira Mbak yang misalnya menjadi pertimbangan profesor untuk boleh menerima kita jadi advisee-nya seperti itu Mbak. Terima kasih. Baik, tentunya sedikit banyak pasti akan dilihat juga ya Ibu profil dari calon mahasiswa S3-nya ini seperti apa. Bidang atau konsentrasinya ini di mana, kemudian rencana penelitiannya nanti akan membahas tentang apa. Tentunya ini akan jadi salah satu hal yang dipertimbangkan juga pada saat nanti mengajukan sebagai calon mahasiswa S3 di Perancis. Begitu. Nah, mungkin kalau misalnya Ibu Lista agak kesulitan menemukan kira-kira supervisor atau promotor yang tepat di Perancis nanti seperti apa. Kebetulan di IVI kami juga ada salah satu divisi namanya divisi kerjasama sains dan teknologi, di mana memang divisi ini salah satu tugasnya atau misinya adalah untuk menjodohkan antara calon mahasiswa S3 dari Indonesia untuk menemukan promotor atau pro-supervisor yang ada di Perancis. Jadi mungkin nanti kalau Ibu Lista atau Bapak Ibu dosen yang lain memerlukan bantuan dari kami, jangan pernah ragu untuk menghubungi, kami akan dengan senang hati pasti membantu. Kurang lebih gitu, Ibu Lista. Tapi kalau mungkin untuk langkah pertamanya, Bapak Ibu dosen yang tertarik bisa mulai istilahnya kepo-kepo ini, situs kampusnya, dilihat terlebih dahulu, kira-kira dosen mana nih yang tepat. Nah, kalau memang sudah ada akses untuk berkomunikasi, boleh langsung berkomunikasi, tapi kalau misalnya mungkin agak kesulitan, bisa nanti menghubungi kami akan bantu. Ya, terima kasih Mbak. Dengan senang hati, Bu. Terima kasih Pak Rian. Ya, sudah jelas ya Bu Liska ya mungkin ya. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Liska. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Aldrich ya. Pagi Kak Rensa, saya berencana mengambil kuliah S1 Art di Beaux Arts de Paris. Apakah di sana menggunakan bilingual atau French atau Anglais saja? Silahkan jawabannya Mbak Rensa. Oke, halo Mas Aldrich ya. Selamat pagi Mas Aldrich. Terima kasih pertanyaannya. Untuk perkuliahan di Beaux-Arts, karena Beaux-Arts ini adalah sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Kebudayaan Perancis, kebanyakan memang perkuliahannya masih diajarkan dalam bahasa Prancis, tapi ada juga beberapa jurusan yang ditawarkan dalam bahasa Inggris. Jadi jawabannya tergantung dengan jurusan atau di departemen mana Mas Aldrich ingin melanjutkan pendidikannya. Nah, tadi penting sekali untuk makanya meng-cross check atau melihat ulang di situs resmi milik Beaux-Arts untuk melihat kira-kira memastikan apakah jurusan atau bidang yang dituju ini diajarkan juga dalam bahasa Inggris. Begitu. Baik, mudah-mudahan sudah jelas ya Aldrich ya. Nanti kalau ingin bertanya lagi mungkin bisa raise hand atau tuliskan pertanyaan di kolom chat. Kita akan langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Nur Aini ya. Bonjour Kak, saya Aini izin bertanya untuk mendaftarkan di salah satu universitas terkenal, misal Sorbonne. Ada berapa jalur masuk ya? Apakah sama dengan Universitas di Indonesia memiliki jalur masuk untuk PTN seperti SBM atau SNM seperti itu? Merci. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin Mbak Rensa bisa langsung menanggapi. Ya, merci Aini. Pertanyaannya, apakah ada berbagai macam jalur seperti di Indonesia ya, ada SBM, SNM, dan lain sebagainya? Jawabannya tidak ada. Jadi kalau untuk mahasiswa Indonesia yang ingin kuliah di Sorbonne, jalur satu-satunya adalah melalui kampus ROX. Jadi pendaftarannya nanti akan kami bantu melalui portal yang namanya EEF, atau kepanjangannya adalah Études en France. Di mana di portal ini teman-teman tidak hanya bisa mendaftar satu kampus saja, tapi juga bisa mendaftar sampai dengan 7 jurusan atau 7 kampus. Dan ini menariknya juga adalah bahwa untuk pendaftaran ke perguruan tinggi negeri di Perancis tidak ada yang namanya tes tertulis. Jadi nggak ada tes tertulis, seleksinya dilakukan melalui berkas, jadi berkas yang teman-teman masukkan ke dalam portal pendaftaran tadi, itulah yang akan diseleksi oleh kampus di sana. Jadi kurang lebih seperti itu, mendaftarnya boleh sampai dengan 7, dan teman-teman tidak diwajibkan atau tidak ada bahkan yang namanya tes tertulis. Baik, mudah-mudahan sudah jelas nih ya, Aini ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Rensa. Ini ada pertanyaan dari Makbul.
Bonjour Kak, saya Makbul, izin bertanya, kalau studi di Prancis harus biaya mandiri ya atau ada beasiswa? Iya, ini bisa langsung dijawab Mbak Rensa. Oke, halo Bapak atau Mas Makbul ya. Kalau studi di Perancis sebenarnya bebas ya, boleh pakai biaya mandiri boleh, beasiswa dari pemerintah Perancis juga boleh, beasiswa dari orang tua pun juga boleh. Jadi silakan menggunakan pendanaan yang manapun dipersilakan. Tapi yang jelas kalau dari pemerintah Perancis ada berbagai jenis beasiswa yang ditawarkan. Jadi kalau memang ada ketertarikan untuk mendaftar beasiswa, boleh pilih salah satu beasiswa yang memang sesuai dengan bidang, jenjang, dan juga ya benefit-benefit yang mungkin dirasa diperlukan. Baik, silahkan nih teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang masih ingin bertanya, masih dibuka kesempatannya ya. Kita masih punya cukup banyak waktu untuk pertanyaan. Mbak Rensa juga bisa tetap stay di sini ya, menemani untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan. Oh ya, itu barusan juga sudah di-share di kolom chat. Oh, ada Bu Liska yang raise hand. Baik, silahkan Bu, jika ingin bertanya lagi. Oke, baik, satu lagi pertanyaan Mbak. Kalau PhD seperti di Eropa itu kan PhD itu kan jadi bekerja gitu ya Mbak ya. Jadi mahasiswa S3 itu bekerja di lembaga tersebut gitu. Maksudnya bukan status, tapi mahasiswa juga sih, tapi kayak misalnya teman-teman saya yang misalnya di Polandia itu mereka di sana bekerja gitu. Apakah di Prancis seperti itu juga sih Mbak, status daripada PhD di Prancis? Terima kasih Mbak. Baik, Ibu. Jadi kalau untuk di Perancis sendiri, S3 ini beragam. Ada yang memang seperti Ibu sampaikan tadi, bentuknya bekerja, artinya lebih banyak kegiatannya dilakukan penelitiannya di laboratorium atau di lembaga penelitiannya daripada kegiatan yang ada di universitasnya itu sendiri. Begitu. Cuman ada banyak juga S3 di Perancis yang masih statusnya memang masih mahasiswa utuh, jadi tidak bekerja dan tidak mendapatkan upah apapun. Gitu. Nah, biasanya ini yang kami lihat sebagai alasan untuk mendapatkan jenis visa yang seperti apa. Kalau memang nantinya tujuan S3-nya ini tidak hanya untuk penelitian tapi juga akan bekerja, maka jenis visa yang nanti kami arahkan bukan lagi jenis visa pelajar, dan benefit-benefit pelajar pun juga tidak mungkin didapatkan. Begitu. Tapi kalau misalnya ternyata tujuan S3-nya di Prancis itu murni hanya untuk penelitian dan kegiatannya banyak dilakukan di kampus, maka visa yang akan digunakan adalah visa pelajar dan masih berhak mendapatkan tadi benefit-benefit yang ditawarkan pemerintah sebagai pelajar. Begitu, Ibu Liska. Baik, mudah-mudahan sudah jelas ya Bu Liska, atau mungkin ingin ada Jelas. pertanyaan lanjutan? Oh, Jelas, jelas Mbak. Terima kasih. baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, silahkan Bapak Ibu ataupun teman-teman mahasiswa, atau mungkin ada teman-teman siswa juga di sini ya, karena ini kan juga dibuka untuk umum. Siapa tahu ada yang ingin bertanya terkait studi S1 di Prancis, juga dimungkinkan untuk mengajukan pertanyaan tersebut. Kalau saya mungkin ingin bertanya ke Mbak Rensa terkait yang mahasiswa, kalau ingin mengambil beasiswa master, karena tadi tertulis deadline pendaftarannya sampai bulan Desember. Apakah ada yang masih dibuka pendaftaran untuk beasiswa jenjang master di Perancis? Mungkin sampai bulan depan deadline-nya, siapa tahu ada yang sudah mulai menyicil dokumen, masih cukup waktu untuk menguploadnya, ataupun entah bagaimana nanti submission-nya di Kampus France. Mungkin bisa di-share infonya, Mbak. Silahkan. Ya, jadi salah satu beasiswa yang masih dibuka sampai hari ini adalah beasiswa EFL. Dibukanya kemarin mulai dari bulan September, nanti sampai dengan 8 Januari. Cuman memang tadi seperti yang sudah saya sampaikan juga, Pak Ryan dan juga Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman semuanya, bahwa beasiswa EFL ini kan pendaftarannya agak unik ya, karena tidak dilakukan langsung ke juri atau ke pengelola EFL-nya, melainkan melalui kampus tujuan di sana. Dan
pendaftaran di kampus ini biasanya timeline-nya agak beda-beda nih. Jadi makanya sangat penting apabila ada teman-teman di sini atau Bapak Ibu yang mungkin tertarik untuk mendaftar beasiswa EFL, untuk bertanya dulu ke kampus tujuannya apakah mereka masih membuka pendaftaran EFL atau tidak. Kalau memang masih buka dan ternyata mungkin jarak waktunya masih cukup lama dari penutupan, silakan bisa dipersiapkan dari sekarang. Itu persyaratannya kurang lebih sama seperti pendaftaran kampus pada umumnya ya. Jadi ada ijazah, transkrip nilai, CV, surat motivasi. Nah, satu bocoran juga ini untuk teman-teman dari di UKSW yang ikut kegiatan pada pagi hari ini, bahwa pendaftaran atau seleksi masuk perguruan tinggi ataupun seleksi beasiswa di Perancis ini tidak selalu mengutamakan yang namanya nilai. Jadi nilai ini bukanlah yang utama dalam pendaftaran baik kampus maupun pendaftaran beasiswa. Karena apa? Karena yang dilihat utamanya oleh kampus ataupun juri beasiswa ini adalah CV dan juga surat motivasi. Artinya melihat bagaimana profil dari kandidat ini, kemudian bagaimana motivasinya, sekuat apa, sematang apa. Nah, makanya ini sangat penting untuk menyiapkan dua dokumen ini jauh-jauh hari gitu pada saat teman-teman sudah yakin mau mendaftar perguruan tinggi ataupun mendaftar beasiswa. Gitu. Selain CV Moodlet atau motivation letter, ada juga sertifikat bahasa tentunya ya, baik Inggris maupun Prancis. Gitu. Tergantung dengan jurusan yang bahasa pengantar pada jurusan yang dipilih. Begitu, Pak Ryan. Baik, berarti harus diterima di universitas di Prancis dulu ya, Mbak ya. Kalau saya tidak salah tangkap berarti tadi. Kalau untuk EFL itu bisa daftar beasiswa, nanti begitu paralel lolos ya? beasiswanya, betul paralel. Ya, Tapi kalau untuk di luar EFL, betul seperti kata Pak Ryan tadi, harus diterima dulu, ya. baru deh nanti bisa daftar beasiswanya. Baik, mudah-mudahan sudah jelas nih ya buat teman-teman mahasiswa yang mungkin sudah mempersiapkan, karena memang untuk mempersiapkan studi lanjut biasanya butuh waktu antara 6 bulan sampai setahun, karena apalagi Betul. untuk tes-tes misalnya IELTS atau TOEFL itu kan butuh persiapan. Jadi apabila sudah ada rencana sudah mau lulus misalnya wisudanya, kalau di UKSW ini sebagai info juga nih Mbak Rensa, kalau di UKSW ini kan 3 kali setahun wisudanya. Jadi mungkin mereka sudah bisa planning kalau misalnya sudah rencana sudah rencana untuk wisuda di bulan Februari ataupun di bulan Juli, berarti kan kalau sudah mau siap untuk studi lanjut, mungkin dokumen-dokumennya sudah mulai bisa dicicil dari sekarang sambil juga menyelesaikan studi S1 dan juga sekaligus mungkin sudah mencari-cari tahu nih mau memasuki universitas yang mana di Prancis, dan untuk itulah bisa konsultasi juga dengan Kampus France nih ya mungkin ya Mbak ya, untuk menanyakan kampus-kampus mana yang cocok dengan jurusan S2 yang tertarik untuk diambil. Dan memang harus spesifik ya Mbak ya, maksudnya kita harus sudah jelas mau ngambil studi masternya di bidang apa, karena juga courses-nya kan sangat beragam dan spesifik, jadi kita misalnya sudah harus tahu bidang ilmu yang spesifik yang ingin kita ambil studi masternya, ataupun mungkin kalau mungkin kita berbicara soal PhD atau S3, mungkin topik research-nya sudah harus ada nih ya, dan profesornya juga sudah menyetujui ya, benar ya begitu ya Mbak ya? Betul sekali Pak Ren. Jadi memang kuliah di Prancis itu sudah harus sangat spesifik, bahkan dari S1 ya. Kalau di Indonesia kan kita masih sangat umum sekali S1-nya. Kalau di Prancis ketika kita sudah memutuskan untuk melanjutkan pendidikan tinggi, harus tahu ini kira-kira S1-nya kalau memang mau di ekonominya mau ekonomi apa? Apakah ekonomi perdagangan internasional, apakah ekonomi perbankan, apakah akuntansi, itu kan banyak sekali nih. Begitu pula dengan bidang-bidang studi lainnya. Dan apalagi tadi yang untuk S3 itu juga sudah harus semakin mengerucut lagi kira-kira apa istilahnya zone of expertise-nya mau di mana. Begitu. Ini saya share juga katalog kami ya untuk jurusan S1, S2 dan juga program internasional. Silakan nanti kalau misalnya mungkin rekan-rekan di sini pengen coba cek dulu kira-kira kampus di Prancis ada apa aja sih atau jurusannya ada apa aja, nanti bisa melalui katalog tersebut. Baik,
mudah-mudahan sudah jelas nih ya buat teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen. Sudah di-share juga untuk link-linknya. Mungkin bisa di-save nanti chatnya ya di chat box supaya bisa langsung dapat informasi terkait jurusan-jurusan ataupun courses yang bisa teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen ambil di kampus-kampus di Prancis. Nah, satu pertanyaan juga nih, Mbak Rinsa. Biasanya kan kalau mendaftar beasiswa itu terkadang ada yang memiliki batasan umur. Nah, apakah ini case-nya juga di Prancis? Soalnya kan kita tahu mungkin ada teman-teman mahasiswa ataupun mungkin alumni yang tidak langsung studi lanjut ya, mungkin mereka bekerja sekian tahun sehingga takutnya sudah ada terbentur dengan batasan usia nih. Mungkin bisa di-share, adakah beasiswa, karena saya baru baca-baca sepintas, tadi sepertinya ada yang menuliskan batasan umur ya. Silahkan Mbak. Ya, aduh Pak Ryan, ini saya tadi udah nggak mau bahas-bahas umur loh Pak, ini dibahas lagi kan, jadi saya nggak enak nih. Ya, jadi kalau beasiswa kalau untuk pendaftaran kampus, tidak ada batasan umurnya, rekan-rekan. Jadi kalau untuk mendaftar ke kampus di Perancis, bebas. Mau mendaftar misalnya S1 pun di usia 40 tahun, nggak masalah. Atau mungkin mau daftar S2 di usia masih 19 tahun pun juga nggak masalah. Jadi sangat dibebaskan kalau untuk pendaftaran kampus. Tapi kalau untuk beasiswa memang betul, tadi seperti kata Pak Ryan, ada batasan usianya. Untuk beasiswa EFL sendiri, untuk yang S2 itu batasan usianya 25 tahun, sementara kalau untuk yang S3 batasan usianya 30 tahun. Sementara kalau untuk beasiswa-beasiswa seperti France Excellence Master atau French Excellence S2, itu batasan usianya 30 tahun. Lalu kalau untuk yang beasiswa parsial, untuk yang S1 itu maksimal 20 tahun. Gitu. Jadi memang harus diperhatikan nih terkait dengan usia. Di dalam link yang saya sampaikan di kolom chat tadi juga sudah sudah didetilkan berapa usia yang harus harus diperhatikan pada saat melakukan pendaftaran beasiswa. Baik, mudah-mudahan sudah jelas ya tadi penjelasan dari Mbak Rensa. Jadi sekali lagi kita harus merujuk kepada link-linknya tadi supaya nanti ada informasi-informasi terkait batasan-batasan usia ketika melamar beasiswanya. Kalau di kampusnya sih nggak masalah ya Mbak ya. Betul, di kampusnya sangat dibebaskan mau berapapun usianya. Betul. Iya. Jadi ya mungkin ini terkait beasiswanya nih. Nah ini yang mungkin menjadi perhatian teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen juga untuk mencari informasi-informasi terkait beasiswa. Nah, kalau tadi kita berbicara beasiswa mungkin dari sisi pemerintah Perancis, apakah dimungkinkan juga misalnya teman-teman ada yang mau ngambil dari beasiswa LPDP ataupun beasiswa-beasiswa lainnya yang disediakan di dalam negeri untuk studi di luar negeri? Apakah itu dimungkinkan? Karena seingat saya juga LPDP, seperti contohnya LPDP, biasanya tetap perlu LOA dari kampusnya juga. Ya, mohon pencerahannya nih Mbak Rinsa. Iya, Pak Rian, ini satu poin juga yang tadi terlewat dan sangat poin yang sangat penting juga. Terima kasih sudah mengingatkan saya nih Pak Rian. Betul, jadi kalau untuk kuliah di Perancis dengan bantuan pendanaan, pilihannya tidak hanya dari pemerintah Perancis saja, rekan-rekan semuanya, tapi juga bisa dari pendanaan yang disediakan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya adalah LPDP. Dan beruntungnya tahun ini itu ada sekitar 17 kampus Perancis yang masuk dalam daftar LPDP. Sebelumnya itu cuma ada sekitar 5, kurang dari 10 lah kalau saya tidak salah. Nah, di tahun ini ada 17 kampus yang masuk dalam daftar LPDP. Artinya tadi selain pilihan beasiswa dari pemerintah Prancis, rekan-rekan semuanya bisa menggunakan atau bisa mencoba bantuan pendanaan yang disediakan oleh pemerintah Indonesia melalui LPDP. Dan di dalam daftar kampus LPDP ini, 17 kampus Prancis yang masuk dalam daftar tersebut, itu sangat beragam sekali di berbagai bidang. Di antaranya ada Sciences Po, ada juga Sorbonne, kemudian ada juga jaringan atau konsorsium, beberapa sekolah-sekolah jadi konsorsium namanya N+I, ini sekolah-sekolah teknik ya. Kemudian ada juga Vatel itu adalah sekolah perhotelan. Jadi mungkin kalau
rekan-rekan di sini ada yang tertarik untuk jurusan perhotelan atau kulineri, nah ini bisa pilih Bata. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan kampusnya. Teman-teman bisa langsung cek aja di situsnya LPDP. Semua informasinya sudah ada di situ. Dan betul ya tadi untuk mendaftar LPDP memang perlu LOA. Jadi caranya adalah mendaftar kampusnya dulu, dapat LOA, Letter of Acceptance, baru selanjutnya daftar beasiswa LPDP-nya. Iya, karena beasiswa LPDP ini kan juga terkadang ada yang tematik ya Mbak ya. Jadi misalnya tahun ini tentang bidang sains dan teknologi, misalnya tahun depan tentang apa. Lalu juga ada yang berdasarkan daerah asal misalnya ya, misalnya dari wilayah Indonesia Timur itu dapat prioritas, itu juga terkadang ada yang seperti itu. Jadi bisa meningkatkan potensi teman-teman untuk diterima juga ketika mempunyai prasyarat-prasyarat yang disyaratkan oleh beasiswa tersebut. Lalu juga saya sempat browsing ada beasiswa unggulan dosen Indonesia. Ini juga dikelola oleh LPDP yang juga bisa menjadi salah satu sumber beasiswa untuk studi lanjut di Perancis untuk S3. Kalau Budi sama ya Mbak ya? Apa tetap harus ada LOA dari kampus juga ya Mbak? Saya kira sama ya Pak prinsipnya, jadi tetap harus ada LOA terlebih dahulu, baru selanjutnya bisa daftar beasiswanya. Baik, mudah-mudahan sudah jelas. Apabila ada, oke ini ada ini informasi katalog untuk yang S3, tadi yang ya. terlewat ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu dosen bisa langsung cek. Di sini tidak hanya ada bidang atau tidak hanya ada daftar kampusnya saja, tapi juga ada info-info penawaran disertasi, penelitian dan lain sebagainya. Jadi semuanya ada di sini, termasuk juga dana-dana hibah atau pendanaan untuk S3. Baik, terima kasih sekali Mbak Rensa, ini informasinya sangat luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen juga bisa merasakan manfaat dan juga bersiap nih untuk melakukan berbagai persiapan yang perlu dilakukan untuk berkuliah di Prancis. Oh ya, saya mungkin agak terlewat, apakah tadi mungkin sudah disampaikan atau belum. Kalau misalnya kita mengambil kursesnya di Prancis dalam berbahasa Inggris, nah seberapa baikkah harusnya kita mempunyai kemampuan berbahasa Inggris? Apakah ada level prasyarat di courses bahasa Perancisnya yang harus kita punyai karena tadi saya sempat baca harus punya survival French ya. Jadi, nah kira-kira sampai level apa nih kemampuan bahasa Perancis kita supaya minimal bisa berinteraksi ketika nanti studi lanjut di Perancis, misalnya kursesnya dalam bahasa Inggris, ataupun kalau saya balik juga, misalnya kursesnya benar-benar full dalam Perancis, nah itu apakah ada perbedaan prasyarat kemampuan berbahasa Perancisnya, sertifikasi DELF ya, kalau saya lupa. Betul, sertifikasi DELF ya. DELF dan DELF ya. Silahkan Mbak Rensa. Baik, jadi kalau untuk Bapak, Ibu, ataupun teman-teman yang memilih jurusan dalam bahasa Inggris, untuk pendaftarannya wajib menyertakan IELTS atau TOEFL, seperti yang tadi saya sampaikan. Cuman kalau untuk skornya ini bergantung dengan kebijakan masing-masing kampus. Artinya harus ditanyakan ke kampusnya berapa nilai atau skor yang diperlukan. Tapi bagaimana dengan bahasa Prancisnya ketika kita memilih jurusan yang diajarkan dalam bahasa Inggris? Sebetulnya bahasa Prancis yang diperlukan itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ryan, cukup di level untuk bertahan hidup saja. Jadi bisa di level A2 minimal atau di level B1. Nah, di level A2 atau B1 ini sudah sangat cukup sekali untuk setidaknya teman-teman bisa berinteraksi, misalnya mau belanja ke pasar, mau ke supermarket, ngobrol dengan teman orang Prancis, itu sebetulnya sudah sangat cukup. Dan ketika teman-teman memilih jurusan dalam bahasa Inggris, tidak wajib harus mengikuti ujian DELF. Gitu. Jadi kursus aja nggak masalah, yang penting memang teman-teman sudah punya basic bahasa Prancis. Sementara kalau untuk perkuliahan yang diajarkan 100% dalam bahasa Prancis, apakah masih perlu bahasa Inggris? Tidak juga. Tapi kalau punya, sangat baik, akan sangat baik.
begitu. Baik. Berarti A2 tadi ya Mbak ya? A2 atau Betul. B1. Betul. Itu apakah perlu dikumpulkan juga bukti bahwa sudah lulus level A2 B1-nya ketika apply, misalnya ini fully in English courses-nya? Boleh. Nanti kalau untuk teman-teman yang kursusnya di IVI Yogyakarta bisa kami bantu untuk buatkan semacam surat keterangan bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti kursus sampai dengan level sekian, dengan volume belajar sekian, itu nanti bisa dibuatkan dan bisa juga disertakan pada saat pendaftaran. Oke. Nah, ini membawa saya ke pertanyaan selanjutnya karena menarik, karena Kampus France juga ada di IVI Yogyakarta juga tersedia kursus bahasa Perancis sampai level apa ini Mbak? Kalau saya Sampai level C2 sebetulnya. C2. Iya, Wow. betul. Tapi sudah overqualified kalau mau untuk studi ya. Seperti Kayaknya natif ya. ya B2 saja sudah cukup. Lalu kira-kira misalnya tadi kita kembali lagi ke kasus misalnya kuliahnya full dalam bahasa Inggris, lalu dia perlu level minimal A2. Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama bagi seorang student atau siswa atau mahasiswa untuk menyelesaikan sampai level A2 tadi? Karena kan ini mengingat persiapan-persiapan yang perlu dilakukan, kira-kira perlu berapa lama nih waktunya untuk mengambil kursus bahasa Perancisnya? Silakan, Mbak. Ya, kalau secara umum kurang lebih itu antara 3 sampai 6 bulan bisa dikejar untuk di level itu. Cuman kan karena kami di IVI ini punya berbagai macam ritme kursus ya, Pak Ryan dan juga rekan-rekan semuanya, mulai dari yang Senin sampai Jumat, kemudian ada juga yang hari Sabtu aja misalnya, atau ada yang Senin, Rabu, Jumat, atau hanya Selasa, hari Kamis aja. Jadi beragam sekali. Jadi mungkin pencapaiannya bisa beda-beda nih durasinya. Tapi kalau secara umum kurang lebih antara tadi paling tidak sampai 6 bulan. 6 bulan ya Mbak. Wah, cukup panjang berarti ini ya persiapan yang harus dilakukan oleh peserta. Jadi misalnya mereka juga persiapan untuk course IELTS-nya ya, misalnya. Ya. Itu kan juga kira-kira butuh waktu yang sama untuk mendapatkan skor yang memenuhi syarat lah minimal. Ya, saya tidak tahu juga kemampuan berbahasa Inggris dari masing-masing peserta, tetapi mungkin masih perlu dipoles sehingga hasil IELTS-nya juga sudah cukup baik untuk entrance ke kampus, tetapi juga perlu dipikirkan nih untuk mulai persiapan kursus bahasa Perancisnya juga, karena butuh waktu yang tidak sebentar, 6 bulan. Jadi mungkin bisa dilakukan secara paralel nih ya Mbak ya, kalau misalnya waktu memungkinkan, sambil kursus persiapan IELTS, sambil juga kursus berbahasa Perancis. Nah, ya. Pertanyaan saya, apakah ini sulit untuk berbahasa Perancis dari yang sudah berbiasa berbahasa Perancis? Bagi yang belum sama sekali, belum punya dasar berbahasa Perancis, apakah ini sulit Mbak untuk pas sampai level A2 itu? Silahkan nih Mbak. Ya, sulit atau tidak sebetulnya sangat bergantung ya dengan pribadi masing-masing gitu. Cuman kalau saya ditanya, saya akan jawab berdasarkan pengalaman pribadi saya nih Pak Ryan. Tadi seperti yang sudah saya sedikit singgung juga di awal presentasi, bahwa belajar bahasa Perancis itu memang di awal rasanya sulit gitu, karena bahasa Perancis agak sedikit berbeda dengan bahasa Inggris. Cuman lama-kelamaan pasti kita akan sangat terbiasa sekali. Apalagi banyak sekali kata-kata di dalam bahasa Perancis itu yang ternyata banyak diserap oleh bahasa Inggris. Jadi mungkin kita sudah sangat familiar dengan kata-kata itu gitu. Cuman kalau kita punya motivasi yang kuat untuk kuliah tadi tentunya, atau mungkin untuk tujuan-tujuan lain ya, saya rasa belajar bahasa Perancis ini adalah hal yang sangat mudah. Ketika kita sudah punya motivasi kuat, kita sudah punya tujuan, segimanapun susahnya pasti kita harus kejar untuk dapat gitu. Dan informasi yang tadi saya lupa sampaikan juga nih Pak Ryan, bahwa di IVI Yogyakarta ini kami punya satu program, yaitu program yang namanya program akselerasi atau program ngebut nih, di mana belajar bahasa Prancis dari level dasar A1 sampai dengan B2 ini hanya dalam kurun waktu sekitar 7 sampai 8 bulan aja. Jadi bisa dipercepat. Jadi kalau misalnya mungkin ada di sini rekan-rekan yang nggak pengen lama-lama belajar bahasa Prancisnya karena mungkin ngejar intake di tahun 2023 dan pengen daftar di tahun 2022, maka bisa pilih program ini nanti di tahun depan supaya lebih cepat. Baik,
mudah-mudahan sudah menjawab kegalauan teman-teman nih ya, yang mungkin tadi ragu-ragu mau tanya apa enggak, apakah misalnya sudah lagi ambil kursus IELTS, apakah perlu juga nih untuk kursus bahasa Perancis? Ternyata perlu ya teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen, jadi mungkin bisa dilakukan secara paralel sehingga waktunya juga efisien nih ya untuk Betul. sekaligus mempersiapkan dokumen-dokumen lainnya yang mungkin juga diperlukan. Nah, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, ini membawa saya ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah kursusnya, kursus bahasa Perancisnya bisa dilakukan online? Tapi apakah atau harus datang langsung ke IVI karena sekarang IVI juga sudah mulai buka kembali? Lalu juga pertanyaan selanjutnya yang masih nyambung dengan pertanyaan saya yang sebelumnya tadi, apakah perkuliahan di Perancis masih full online atau sudah ada yang onsite, dan apakah akan ada travel restriction lagi untuk warga Indonesia ketika ingin berangkat ke Perancis? Tentunya akan mempengaruhi durasi studinya juga mungkin ya Mbak ya. Ketika ada penutupan border atau sejenisnya, mungkin bisa diberikan tips-tips ataupun informasi-informasi, mengingat kita juga masih dalam masa pandemi COVID-19 dan juga ada masa-masa di mana baru hadir varian baru Omicron ini, apakah akan berpengaruh terhadap studi lanjut di Prancis? Silahkan, Mbak. Baik, saya jawab pertanyaan yang pertama dulu. Tadi terkait dengan kursus di IVI. Saat ini kursus di IVI sudah mulai dibuka per hari ini tanggal 6 itu sudah mulai ada yang onsite, sudah ada yang tatap muka langsung. Tapi kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang prefer untuk mengikuti kursus dalam secara jarak jauh, begitu ya, melalui Zoom, masih ada juga. Jadi pilihannya di tangan teman-teman semuanya, mau yang secara langsung atau masih mau jarak jauh, begitu. Kemudian kalau terkait dengan kuliah di Prancis sendiri, saat ini mayoritas perkuliahan di Prancis sudah dimulai secara langsung tatap muka, jadi sudah boleh hadir di kampus. Memang hanya saja kapasitas di dalam kelas itu masih sangat dibatasi, 20 orang, biasanya 20 orang maksimal. Begitu. Dan kalau terkait dengan travel restriction sendiri, maaf, saat ini Indonesia sudah dikategorikan sebagai negara oranye. Jadi oleh pemerintah Prancis sendiri kebetulan belum ada larangan atau belum ada syarat-syarat khusus untuk masuk ke Prancis. Syarat-syaratnya masih standar, menggunakan tes PCR, wajib divaksinasi, sangat diusahakan kalau bisa vaksinnya yang diakui oleh Uni Eropa atau EMA. Kemudian juga nanti setibanya di Prancis, kalau misalnya jenis vaksinnya bukan vaksin yang diakui oleh EMA, maka disarankan untuk karantina. Tapi kalau misalnya sudah divaksin dengan jenis vaksin yang diakui oleh EMA, maka dibebaskan dari karantina. Kurang lebih masih seperti itu, dan semoga tetap sama. Jadi rekan-rekan dari Indonesia, khususnya dari UKSW yang mungkin berencana untuk kuliah di Prancis, timeline-nya tetap sesuai nih, nggak ada yang molor ataupun nggak ada yang berubah. Begitu Kak Ryan. Baik, terima kasih informasinya Mbak Rensa. Ini juga menjawab pertanyaan saya yang tadi saya tanyakan berarti ya. Jadi untuk masuk ke Perancis masih kita sudah masuk di orange, tetapi yang penting ada bukti PCR dan kalau bisa vaksinnya yang EMA approved. Mungkin kita perlu elaborasikan bahwa EMA approved ini ada beberapa jenis vaksin seperti Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, dan AstraZeneca. Begitu ya Mbak ya? Betul. Sayangnya untuk yang Sinovac belum termasuk EMA approved. Nah, berarti kalau misalnya vaksinasi yang sudah dilakukan misalnya sudah full, bukan termasuk EMA approved, tetap masih bisa masuk ya Mbak ya? Jadi kan tadi informasinya kan direkomendasikan, berarti kan tidak wajib. Karena seingat saya ada beberapa negara lain di Eropa yang mewajibkan harus memiliki vaksinasi EMA approved, kalau tidak sayangnya belum bisa untuk masuk ke negara tersebut. Apakah Prancis termasuk yang sangat strict dengan EMA approved vaccination atau bisa nih selain yang EMA approved? Ya. Untuk visa studi atau untuk motif belajar, beruntungnya tidak harus EMA approved. Jadi boleh vaksin Sinovac, Sinopharm itu boleh, tapi memang
nantinya pada saat tiba di Prancis harus karantina terlebih dahulu selama 5 sampai dengan 7 hari minimal ya. Jadi kalau misalnya pun ternyata sudah divaksin lengkap, tapi ternyata vaksinnya memang masih menggunakan Sinovac atau Sinovac, tetap boleh masuk, tapi harus karantina dulu. Cuman lain halnya kalau misalnya pengajuan visanya misalnya untuk turis atau misalnya untuk kunjungan, nah itu memang belum bisa. Begitu. Baik, sudah sangat menjawab sekali nih ya. Berarti untuk student sangat dimungkinkan sekali untuk masuk ke Prancis. Iya, Dan betul, apalagi betul. bisa menerima vaksinasi tambahan di sana ya ketika. Ya, betul sekali. Jadi ketika nanti kuliah Ya. di sana tiba di Perancis boleh sekali untuk mendapatkan vaksin booster misalnya ketiga. Kalau di Indonesia mungkin masih agak sedikit sulit ya karena di sini kan diprioritaskan masih untuk tenaga kesehatan. Sementara kalau di Perancis sudah sangat dimungkinkan. Nanti tinggal buat janji temu saja di semacam klinik ya atau lembaga kesehatan terdekat. Bebas juga. Tapi untuk jenis vaksinnya tentunya menyesuaikan dengan ketersediaan di masing-masing klinik. Begitu. Baik, mudah-mudahan sudah menjawab nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi untuk kursus bahasa Prancis di IVI Yogyakarta juga bisa ada opsi untuk dilakukan secara jarak jauh, online, via Zoom misalnya, ataupun datang langsung hadir ke Yogyakarta nih ya Mbak ya, untuk mengetahui ataupun siapa tahu ingin bertemu Mbak Rensa langsung juga di Kampus France di Yogyakarta. Boleh. Untuk tanya-tanya ataupun konsultasi, dan tentunya bebas biaya ya Mbak ya untuk konsultasinya. Siapa tahu teman-teman ingin bertanya lebih lanjut mengenai kampus-kampus yang ada di Prancis ataupun beasiswa-beasiswa yang sedang dibuka. Betul, baik. Betul. Pak Ryan, apakah kita masih ada waktu? Kalau masih, boleh. Mungkin saya boleh share video supaya teman-teman di sini bisa melihat nih, punya gambaran kira-kira kuliah di Prancis kayak gimana sih gitu ya. Silakan Mbak. Baik, saya izin untuk share screen. Suaranya terdengar atau tidak ya tadi Pak? Terdengar Pak, terdengar. Oke, baik. Nama saya Indah Tridianti. Gue Vito. Gue Tia. Kuliah di Prancis itu kayak makan rujak manis, asin, asem, tapi nagih. Kan bahasanya bagus, kesannya tuh ningrat. Aku sampai sekarang tuh kesannya masih, gue bisa bahasa Prancis, sombong gitu loh. Mungkin dari segi ilmu pengetahuan sama gitu ya, tapi dari segi pengalaman, dari segi pelajaran hidup, mungkin kita bakal dapat lebih banyak dibandingkan yang kuliah di Indonesia gitu. 1 kilo de pommes de terre, 5 œufs, beaucoup d'argent. C'est plus simple de se servir tout le temps, quoi. Ça passe. Kita bisa ngambil velo di mana aja kita nemuin stasiun, terus kita bisa
naruh velonya di mana aja, kita nemuin stasiun. Itu benar praktis banget buat kita kalau misalnya kita nggak bisa nemuin aret bus atau aret metro. Kalau di-compare dengan kampus-kampus lain, kayaknya masuk Sciences Po nggak begitu berat. Di sini banyak sih, dan tokoh-tokoh besar yang datang. Mereka datang nggak cuma lihat, tapi mereka ngasih kuliah umum buat kita. Terakhir ada Arnold Schwarzenegger. Iya. Untuk COP21, yang Iya. kemarin Arnold kesini, sebelumnya sempat ada Kofi Annan. Oke, wow. Dan Ban Ki-moon juga. Oh, jadi di sini kuliahnya pakai bahasa Inggris? Iya, kami. Wow. Bahasa Inggris. Salut. Oui, ça va bien. Kita sedang ada di Mediatek dulu sekarang dan kita bisa nemuin buku, film, sama CD. Yuk kita cari. Cari tempat tinggal memang susah-susah gampang ya, khususnya untuk di Paris. Itu bukan kayak gampang balikin telapak tangan, tapi semuanya bisa diatasi. Ada juga yang namanya CAF. Jadi CAF itu emang bantuan apartemen dari pemerintah. Bonjour mademoiselle. Oui, j'ai besoin d'informations pour le CAF. Bien sûr. Donc l'accueil Welcome Desk est un dispositif qui a été mis en place par l'Université fédérale de Toulouse-Midi-Pyrénées. Donc c'est un espace d'accueil dédié aux étudiants. Donc on a par exemple un pôle de la CAF, le pôle étudiant de la CAF qui est là avec nous. Donc la CAF, c'est un organisme de l'État français qui permet à tous les étudiants français et étrangers d'avoir une somme d'argent tous les mois pour les aider à payer leur loyer. Voilà, donc il va falloir remplir ce formulaire. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, vous demandez à un agent de la CAF qui sera là pour vous répondre. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Paris tidak hanya bangunan-bangunan bersejarah atau bangunan-bangunan tua, tetapi banyak sekali bangunan-bangunan kontemporer yang bisa kita temui. Dan di sini tempatnya saya untuk mengeksplor hobi saya, fotografi. Di sela-sela aktivitas mahasiswa yang banyak dengan tugas, kita juga bisa menikmati pemandangan taman, kemudian sambil menikmati piknik ataupun membaca buku. Tidak hanya itu, kita juga belajar tentang budaya dan kultur Prancis. Seperti di sini di Place Vosges, kita juga bisa melihat dan menikmati tempat tinggal dari penulis terkenal Victor Hugo. Ayo kita makan makanan Indonesia. Nous makan. It's not for the boulet. Pas possible pour bouler ça. On va venir au pays. On va acheter de quelques produits indonésiens. Puis tu parles tout de suite bahasa ici. Exactement. C'est comme à la maison. C'est comme à la maison. J'ai beaucoup d'amis qui sont allés à Bali et ils m'ont décrit un peu le paysage, les gens, comme quoi c'était vraiment magnifique. Et du coup, ça m'a vachement donné envie d'y aller. J'ai toujours voulu aller en Asie, mais de plus en plus, je pense que je vais aller surtout d'abord en Indonésie. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte. Kehidupan beragama di sini wajar ya. Di Toulouse masjid ada beberapa. Salat Jumat ada, salat Idul Adha, Idul Fitri ada, fine-fine aja.
Di sini kita bisa menemukan banyak sekali makanan halal di mana-mana. Bahkan banyak supermarket yang menjual produk halal itu satu tempat khusus. Jadi bukan hal yang sulit untuk menemukan makanan halal. Allumer ses feux d'artifice, bondissant de satin en costume de nuit. Ma voisine affolée vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Sekarang kita lagi di Art Curial, salah satu tempat terbesar pelelangan barang-barang art kontemporer ataupun art urban. Aku cinta Indonesia. Aku cinta Indonesia. Merci. Untuk teman-teman yang ada di Indonesia yang lagi cari atau bingung mau kuliah di mana, saran saya adalah pilih Prancis karena semuanya ada di Prancis. Mulai dari makanan, fasilitas, transportasi, harga yang murah, jadi satu paket komplit. Buat kalian yang mungkin masih mikir-mikir apakah harus tinggal di Indonesia ataukah harus melalang buana, aku cuma ada satu pesan, semasa kalian masih muda, pergilah sejauh mungkin. Ya, kurang lebih begitu gambarannya tentang kuliah di Perancis seperti apa. Baik, terima kasih sekali untuk videonya, sangat informatif sekali, Mbak Rensa. Kita mungkin masih menantikan mungkin apabila ada 1 atau 2 pertanyaan terakhir dari peserta yang hadir di pagi hari ini, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang topik-topik umum, silakan saja langsung bisa menginformasikan kepada Mbak Rensa. Bisa raise hand ya, bisa mencontoh yang saya lakukan sekarang, supaya Bapak Ibu ataupun teman-teman mahasiswa bisa langsung bertanya tentang hal-hal yang ingin diketahui tentang studi di Prancis, atau mungkin kehidupan in general di Prancis mungkin seperti apa. Tadi mungkin sudah terlihat sekilas ya di video yang di-share bahwa ternyata ada juga keindonesiaan ketika berada di Prancis ya, bisa tetap merasakan makanan Indonesia, lalu bertemu juga dengan teman-teman yang berasal dari Indonesia. Saya yakin di sana juga ada Perhimpunan Pelajar Indonesia di Prancis ya, Mbak ya? Betul. Ya. Betul. Ada KBRI juga yang sudah seperti rumah bagi mahasiswa Indonesia. Ya. Banyak kegiatan-kegiatan juga yang diselenggarakan di baik KBRI maupun PPI. Jadi kalau mungkin ada teman-teman di sini yang nanti takut karena kangen sama orang-orang Indonesia atau takut capek ngomong bahasa Prancis atau bahasa Inggris, jangan khawatir. Ada PPI, ada KBRI yang siap mendengarkan curhatan kita dalam bahasa Indonesia. Begitu. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman peserta nih, Bapak Ibu dosen juga, saya mau menginformasikan kalau besok Sabtu tanggal 11 Desember itu IFI Yogyakarta akan mengadakan open house atau dalam bahasa Prancis kami sebut Journée Porte Ouverte, di mana di hari Sabtu besok kami akan membuka semua pintu untuk teman-teman yang mau datang ke IFI. Akan ada berbagai rangkaian kegiatan, selain ada bazar buku, kemudian ada juga nanti semacam mini pasar Prancis, kemudian ada juga nanti sharing session bersama alumni, ada juga nanti sesi bermain games, karena kami punya banyak sekali board games, jadi nanti silakan teman-teman yang mungkin pas lagi main ke Jogja besok Sabtu ada rencana untuk main ke sini, jangan lupa mampir ke IFI. Acaranya gratis, terbuka untuk umum, jadi siapapun boleh hadir, silakan. Mulai jam berapa itu Mbak tadi?
Kayaknya belum disampaikan. Kegiatannya mulai jam 11 sampai Jam kurang 11. lebih nanti jam 6. Ada juga ini lomba karaoke bahasa Perancis. Jadi kalau yang suka bernyanyi, tahu lagu-lagu bahasa Perancis, atau mungkin ada waktu untuk persiapan dulu, boleh silakan nanti ikutan acaranya. Baik. Ya, untuk teman-teman juga yang mungkin saat ini posisinya ada di Salatiga ataupun di luar Salatiga yang mungkin kebetulan nanti ada rencana untuk jalan-jalan ke Jogja, sempatkan waktu untuk mampir ke IVI Yogyakarta dan di sana bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ini mulai pukul 11 siang ya Mbak ya, betul ya? Betul. Ya. Oke, kita nantikan pertanyaan terakhir mungkin dari peserta, silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Tapi saya rasa informasinya sudah sangat jelas ini. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Mbak Rensa. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa ataupun juga Bapak Ibu dosen bisa segera mempersiapkan diri ya untuk berbagai persiapan yang mungkin masih perlu ataupun harus dilakukan. Mungkin salah satunya juga nanti bisa mengunjungi IVI Yogyakarta untuk kursus bahasa Prancis di sana dalam rangka mempersiapkan studinya di tahun depan atau mungkin 2 tahun mendatang. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Saya akan share screen. Ya, berikut link absensi dan evaluasi untuk sesi kita di pagi hari ini. Silakan untuk bisa diakses. Sudah saya masukkan juga di kolom chat. Bapak, Ibu, ataupun teman-teman bisa memberikan evaluasinya terkait sesi yang kita jalani bersama di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bagi Bapak Ibu dosen di tengah berbagai kesibukannya, mungkin di sela-sela waktu mengajar, maupun teman-teman mahasiswa yang juga kami tahu di saat ini sedang sibuk untuk tes akhir studi ya, tes akhir semester. Terima kasih sudah mau bergabung di sela-sela kesibukan dan juga persiapan tes akhir studinya, tes akhir semester. Dan kita berjumpa lagi di sesi selanjutnya di dalam kegiatan International Education Week. Di siang hari nanti, sebagai informasi ada pelatihan Benevole Warung Prancis UKSW. Ini juga salah satu rangkaian dari International Education Week. Dan menariknya juga di hari ini bertepatan dengan ulang tahun Warung Prancis Universitas Kristen Satewacana, 6 Desember 2021. Kita memperingati ulang tahun yang ketiga setelah ditempatkan di kampus Fakultas Bahasa dan Seni UKSW di ruang KB 107. Kita sepakati bahwa perayaan ulang tahunnya adalah setiap tanggal 6 Desember dan kebetulan hari ini adalah ulang tahun yang ketiga dari kampus dari Warung Prancis Universitas Kristen Satewacana. Sekali kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Mbak Rensa untuk waktunya, sudah berbagi informasi yang sangat luar biasa bagi Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa di pagi hari ini. Merci juga untuk anniversary ucapannya dari Mbak Rensa. Terima kasih juga untuk Pak Joseph yang tetap stay bersama kami di pagi hari ini. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Ya, untuk teman-teman mahasiswa yang lain yang mungkin masih ingin berdaftar untuk sesi pelatihan Benevole Warung Prancis, bisa lihat di email dari BKHI ataupun di sosial media BKHI. Di sana kami sertakan link untuk mendaftar pelatihan Benevole di siang hari nanti. Baik, sekali lagi terima kasih dan selamat pagi, selamat menjalani aktivitas. Thank you. Terima kasih Pak Ryan dan semuanya. Semangat untuk yang lagi ujian. Semoga sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Merci.